Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dinda Purkon pada kelas membaca candlestick bagian 1. Pada kali ini saya akan membahas teori sangat mendasar sekali, dan ini wajib bagi para trader untuk mengetahui apa itu sih candlestick ya. Dan ini sangat-sangat mendasar sekali. Oke, yang akan dipelajari kali ini, yang pertama yaitu mengenai pengertian candlestick. Yang kedua sejarah candlestick, ya tentunya sedikit sejarahnya ya. Dan selanjutnya cara membaca candlestick. Dan selanjutnya pola candlestick yang paling sering digunakan. Dan selanjutnya pengakuratan atau memaksimalkan candlestick. Oke, adapun pengertian dari candlestick. Candlestick adalah metode diagram kuno dari Jepang untuk meningkatkan akurasi. Dan candlestick juga merupakan salah satu jenis grafik yang digunakan dalam analisa teknikal, baik itu di forex, saham, maupun cryptocurrency. Dan ini sangat penting untuk diketahui. Adapun sejarah dari candlestick ini bermula dari Munehisa Homma, yaitu seorang pengusaha beras berasal dari Jepang pada kisaran tahun 1700-an lah pokoknya. Nah, dan digunakan pada waktu itu untuk memprediksi pergerakan harga beras pada masa itu dan masa yang belum terjadi dengan menggunakan harga-harga yang sudah lalu. Istilahnya sejarah itu akan terulang, begitu. Jadi pada waktu itu candlestick digunakan untuk memprediksi harga beras ya di masa yang akan datang dengan melihat harga yang sudah lalu. Itu mungkin itu adalah sejarah singkat dari candlestick ini. Lalu pada waktu itu apakah sudah ada komputer? Oh, pasti belum. Pada waktu itu mungkin bisa digambar atau bagaimanalah dan saat itu. Dan pada candlestick pada metode modern yaitu dipopulerkan oleh Stephenson, yaitu di dunia barat ya, dengan bukunya. Dan pada kali ini kita langsung saja membahas cara membaca candlestick ya. Tentunya ini mendasar sekali. Adapun dari candlestick itu ada dua, itu candlestick naik atau disebutnya bullish ya, dan ada juga candle turun disebutnya bearish. Adapun untuk candle naik biasanya warnanya putih atau warnanya hijau seperti ini. Adapun jika bearish keseringannya warnanya biasanya warna merah atau candle turun. Nah, adapun untuk candlestick ini ada beberapa bagian. Pertama ada yang namanya body atau badan candle. Oke, saya sudah buat itu yang ada kotak hitam, itu namanya badannya ya teman-teman. Dan ada juga sumbu ujungnya ya, yaitu sudah diberi warna hitam, itu ada ujung-ujung ya, ada ujung-ujung, itu disebutnya sumbu. Itu sangat-sangat mendasar sekali. Nah, dan adapun ada candlestick itu dalam satu candlestick, baik itu candle naik atau bullish maupun bearish, yaitu ada yang namanya open, close, high, dan low. Nah, tiap-tiap market, tiap-tiap candle itu ada opennya, ada low-nya, ada high-nya, ada close-nya. Nah, contoh kasus, misalkan ini open di sini pembukaan harga, lalu dia harga misal turun sini, turun, lalu harga naik lagi, naik. Nah, dan ini membentuk harga tertingginya. Setelah itu dia close di sini, maka itulah open dan close-nya. Nah, adapun jika harga turun, ini opennya di atas ya, open, dia
misal bergerak begitu naik lagi ke atas, lalu ada penurunan lagi, ada penaikan lagi dan close di sini. Nah, maka terbentuklah candle bearish atau candle turun. Nah, seperti ini teman-teman semuanya. Kalau candlestick itu biasanya ada naik ya. Kalau bullish, jadi pergerakannya naik. Kalau bearish, dia pergerakannya turun begitu ya teman-teman semuanya. Oke. Bagaimana, sudah paham teman-teman semuanya? Saya yakin ini sangat mudah sekali. Kalau belum paham silakan ulang-ulang nanti videonya. Ingat, setiap candle itu ada opennya, ada high-nya, ada low-nya, ada close-nya. Itu ya teman-teman semuanya. Nah, kita langsung saja ke teori selanjutnya, yaitu candlestick yang paling sering digunakan. Itu pola-pola candlestick itu banyak sekali teman-teman semuanya. Namun saya di sini akan membahas sedikit saja yang paling sering digunakan dan mungkin tidak terlalu mendalam ya, karena nanti akan dibahas pada part 2, pada part selanjutnya. Oke, adapun candlestick yang paling sering digunakan, yang pertama itu hammer. Hammer ya, seperti palu, mirip sekali. Emang artinya hammer itu palu kan? Nah, itu ada hammer candlestick. Itu polanya seperti ini. Bisa dilihat teman-teman, kawan-kawan. Nah, seperti palu. Nah, itulah yang disebut dengan hammer. Jadi membentuk low-nya atau membentuk sumbunya cukup panjang. Ini panjang dan membentuk sebuah bodinya pendek. Tuh. Nah, hammer ini mengindikasikan pembalikan arah dari bearish menjadi bullish. Jadi ada potensi pembalikan dari tadinya naik, maksud saya dari tadinya turun menjadi naik. Ada ini dari hammer ya teman-teman semuanya. Nah, ada juga seperti ini ya, masih hammer. Kita lihat open, close, low dan high-nya tuh ya, dan sumbunya lebih panjang daripada body. Sumbunya sangat panjang ya, bodinya sangat sedikit. Dengan shadow panjang menunjukkan bahwa penjual sedang berusaha menekan harga supaya bisa serendah mungkin. Jadi para penjual bagaimana nih caranya untuk harga tersebut supaya serendah-rendahnya. Nah, tetapi pembeli lebih kuat datang dan menekan kembali harga. Jadilah terbentuk seperti ini, shadow yang sangat panjang. Nah, selanjutnya ada shooting star, yaitu shooting star kebalikan dari hammer. Tuh lihat ujungnya ke atas teman-teman semua. Ini ya. Dan palunya ke bawah. Nah, ini ada shooting star namanya. Nah, shooting star ini merupakan pola bearish reversal. Jadi tadinya market kan mengalami kenaikan dan ada pola shooting star. Nah, dan itu merupakan alarm harga akan mencapai batas tertingginya. Nah, dan akan mulai mengalami penurunan. Dengan adanya shooting star, misal tadinya di sini market naik, lalu ada pola seperti ini, shooting star, maka market berpotensi mengalami penurunan. Nah, itu untuk shooting star. Dan adapun untuk pengakuratannya, bagaimana langkah-langkahnya untuk entry-nya nanti akan dibahas di part selanjutnya. Kali ini kita mengenali saja pola-polanya seperti apa. Oke, langkah selanjutnya ada bullish engulfing. Nah, di mana bullish engulfing ini itu mengindikasikan akan adanya penaikan harga. Kita lihat di sini awalnya menurun, lalu ada pola seperti ini. Jadi pola atau warna yang hijau ya,
dia lebih besar daripada warna yang merah. Jadi candle naik lebih besar daripada candle yang turun, gitu ya. Ketika ada pola seperti ini, maka mengindikasikan akan adanya penaikan, teman-teman semuanya. Nah, misalkan market itu turun. Nah, lalu ada pola seperti ini. Maka ketika ada pola seperti ini, potensinya harga akan naik, ya. Itu bullish engulfing. Nah, namun sebaliknya ada lagi bearish engulfing. Itu mengindikasikan jadi perubahan harga, perubahan arah harga dari tadinya naik menjadi turun. Nah, di mana dari bearish engulfing ini candle yang warna merahnya lebih besar daripada candle yang warna hijau, itu ya. Nah, ini kebalikan dari bullish engulfing. Awalnya tadinya naik, lalu ada pola seperti ini, maka potensinya akan mengalami penurunan. Mengindikasikan bahwa penjual lebih besar daripada pembeli, gitu ya, lebih banyak. Nah, ada selanjutnya ada three white shoulders. Nah, ada bentuk-bentuknya, ada berbagai macam. Pokoknya ada 3 candle yang berwarna hijau. Nah, maka atau 3 candle yang naik, maka itu mengindikasikan akan ada penaikan yang cukup tinggi. Ini tandanya bahwa pembeli lebih banyak, ya, daripada penjual. Jadi yang beli itu lebih banyak. Nah, contohnya seperti ini. Tadinya kan misalkan mengalami penurunan atau masih naik, gitu ya. Oke, saya asumsikan misalkan ada penurunan saja. Ada penurunan, lalu dia ada pola three white shoulders, ya, seperti ini. Nah, maka potensinya akan mengalami penaikan harga ketika ada pola seperti ini. Jadi ada 3 candle yang naik secara berurutan seperti ini. Nah, tidak merata ya, tapi menaik seperti ini. Nah, ada lagi kebalikannya, yang selanjutnya adalah three black cross, ya. Three black cross. Nah, kalau sebaliknya dari tadi kan ada penaikan, 3 yang naik, ini 3 yang turun. Nah, ketika ada 3 candle merah atau 3 candle yang menurun, maka ini potensinya akan menurun, akan terus turun harganya. Misalkan harga naikkan. Nah, ada pola seperti ini, 3 candle yang turun seperti ini, maka potensinya akan mengalami penurunan. Oke, mungkin itu beberapa candlestick yang paling sering digunakan. Sebenarnya banyak sekali. Nanti kita akan bahas lagi di part selanjutnya. Yang jelas bagi trader yang baru mengenal apa itu candlestick atau belum paham mengenai candlestick, yang jelas yang penting sudah tahu saja pola-pola candlenya. Oke? Sebenarnya apakah cukup candlestick saja? Kalau menurut saya pribadi, lebih baik candlestick itu dikombinasikan dengan teknik yang lainnya, seperti support dan resisten, trend market, chart pattern, atau indikator pembantu. Adapun untuk support resisten itu sudah dibuatkan videonya, ya, bisa dilihat pembahasan support dan resisten. Selanjutnya trend market juga sudah dibahas, sudah dibuatkan videonya. Itu cara mudah membaca trend market. Ada beberapa part di sana. Nanti akan disertakan linknya di bawah. Selanjutnya ada juga chart pattern. Chart pattern juga nanti akan saya sertakan linknya di deskripsi. Nah, ini sangat penting sekali untuk dipelajari. Kenapa? Karena candlestick tanpa support dan resisten, tanpa trend market, tanpa chart pattern, tanpa indikator pembantu, itu keakuratan yang kurang. Tapi kalau dibantu dengan 4 hal ini, maka
candlestick itu akan lebih akurat gitu ya teman-teman semuanya. Oke, mungkin itu saja pembahasan secara mendasar mengenai candlestick. Oke, kita sudah sampai pada kesimpulan. Adapun kesimpulannya ya seperti orang-orang kuliah gitu ya. Yang pertama, kesimpulannya candlestick merupakan informasi harga pembukaan, harga terendah, harga tertinggi, dan harga penutupan dalam waktu tertentu. Dengan bahasa lain, open, low, high, close ya pada suatu periode. Adapun candlestick ini yang kedua membantu trader untuk memprediksi harga ke depannya. Jadi ada istilah sejarah akan terulang, teman-teman semuanya. Nah, itu bisa dilihat dengan chart dengan pola candlestick. Sebenarnya pola chart itu banyak. Ada line chart, ada candle chart seperti ini ya. Pokoknya ada beberapa. Ini salah satu cara untuk mengetahui bahwa harga akan naik atau turun gitu ya. Dengan istilah lain sejarah akan terulang. Dan yang ketiga, candlestick ini juga sangat cocok dikombinasikan dengan area support, area resisten, chart pattern, dan indikator teknikal lainnya. Tuh, yang ini ya, nanti silakan dipelajari saja. Deskripsinya akan ada di bawah juga. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini pada kelas membaca candlestick part 1. Oke, dan video ini akan berlanjut ke part 2. Oke, saya harap teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Semoga dengan metode ini, dengan teori ini, teman-teman bisa lebih mahir dalam trading, dalam berinvestasi, baik itu di forex, saham, maupun cryptocurrency. Oke, salam cuan, salam miliarder, semoga sukses dan profit.